Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan neurologis pada bahasa. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita simak video selanjutnya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai neurologis pada bahasa, perlu diketahui perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan biologinya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga munculnya suatu unsur bahasa yang tidak dapat dipaksakan. Selain faktor biologis, faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis. Nah, apa itu faktor neurologis? Neurologis merupakan ilmu yang membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kuadrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Betapa besarnya peran otak kita di dalam pemerolehan pemahaman dan pemakaian bahasa. Proses bahasa itu dimulai dari enkode semantik, enkode gramatik, dan enkode fonologi. Lalu dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerakan semua aktivitas manusia. Khair Psikologi Linguistik Kajian Teoretik 2003 mengemukakan tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki sekarang ini, mustahilah manusia dapat berbahasa. Baiklah, untuk lebih bisa memahami apa itu neurologis bahasa, saya akan menjelaskan mengenai kaitan otak dengan bahasa serta akibat-akibat yang akan timbul bila ada gangguan pada otak. Yang pertama itu ada kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peran yang sangat penting dalam berbahasa. Telah diutarakan sebelumnya bahwa saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Ini dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepalanya. Selain itu juga dilakukan eksperimen terhadap saraf-saraf di otak bagi orang yang sehat. Saraf-saraf dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa adalah daerah Broca, daerah Wernicke, dan daerah korteks. Ujaran superior atau daerah motor suplementer berdasarkan tiga daerah saraf tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu pada saraf-saraf di otak kiri manusia yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran, untuk berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua itu ada kelainan organ bicara. Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan mandibula, kelainan bibir sumbing, dan defisi septum nasi atau kelainan laring. Pada lidah pendek terjadi kesulitan menjulurkan lidah sehingga kesulitan mengucapkan huruf T,
R, N, dan L. Nah, kelainan organ bicara pada lidah pendek ini sering kita jumpai atau sering pada umumnya kita mendengar itu ada orang cadel. Nah, orang cadel ini memiliki kelainan organ berbicara yaitu lidah yang pendek. Nah, biasanya orang yang memiliki lidah pendek ini atau cadel sering kita mendengar ia berbicara, misal dia berbicara satu kata, misal orang. Nah, kalau orang normal itu mengatakan orang, pasti pelafazan setiap hurufnya jelas dan bahasa yang diucapkan pun jelas. Nah, sedangkan untuk orang kelainan organ bicara pada lidah pendek ini atau cadel ini, kalau ia mengatakan atau berbicara orang, pasti bahasanya akan sedikit berbeda seperti orang. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya orang yang memiliki lidah pendek atau cadel ini tidak bisa menyebut huruf R. Nah, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya itu ada kelainan bentuk gigi dan manipula, mengakibatkan suara desah seperti S, V, S, Z, dan T. Dan yang ketiga itu ada kelainan bibir sumbing, biasanya mengakibatkan penyimpangan resonansi, yaitu terjadi suara hidung pada huruf bertekanan tinggi seperti S, K, dan G. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai landasan neurologis pada bahasa. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya neurologis itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan otak manusia dan bahasa manusia itu sendiri. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya jika otak memiliki kelainan atau suatu penyakit, maka itu akan bisa mempengaruhi bahasa manusia itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dari penjelasan saya ada kurang atau ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.